dalam pembelajaran di sini otomatis yang namanya guru PKN harus memberikan contoh atau teladan bagi guru-guru yang lain. Itu yang pertama. Kemudian kalau menghadapi peserta didik juga sama. Peran dari guru PKN itu adalah sangat-sangat dibutuhkan sekali di dalam pembelajaran, terutama untuk karakter siswa. Terkait dengan tadi profesi kita sebagai guru PKN, mengenai karakter, di sini tentunya beda antara guru PPKN dengan guru yang lain, karena kita dibebani yang pertama masalah membentuk karakter tadi, bagaimana menjadi warga negara yang baik, ya, itu tentunya yang mengajarkan hanya pada mata pelajaran PPKN. Kemudian berikutnya mengenai sistem pembelajarannya sama untuk PPKN juga dibanding dengan mapel yang lain. Kalau kita kan selalu materinya mengikuti perkembangan zaman. Kita kalau yang ilmu pasti kan jelas pasti nggih, tapi kalau PPKN kan selalu mengikuti. Contohnya yang baru-baru saja kita sudah mendengarkan pidato presiden dengan pelantikan presiden. Nah, itu kan berarti salah satu contoh materi yang berkaitan dengan perkembangan zaman. Kalau sudah masanya atau eranya masa jabatan itu habis, ya berarti harus ada penggantinya. Ini yang dinamakan materi yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak seperti mapel yang lain. Nah, kemudian yang berkaitan dengan tadi etika, ya. Etika yang kita perlukan di sini adalah bertingkah laku. Nah, bertingkah laku yang baik, kemudian memberikan contoh-contoh atau teladan, ya, bagi khususnya untuk anak-anak. Ya, kalau bapak ibu kan melihat saja bisa, tapi kalau anak-anak ini harus selain diberi contoh juga harus diberikan pemahaman masalah etika yang baik itu yang bagaimana. Itu mengenai keterkaitan profesi kita sebagai guru PKN dengan pembelajaran yang ada di kelas. Nah, untuk selanjutnya kalau masalah pembelajaran tadi yang berkaitan dengan atau media, ya, media atau apa satunya itu media untuk pembelajaran atau model, ya, model pembelajaran, ya, ada inquiry, ada apa namanya itu, sudah saya kira sudah banyak yang tahu, ya. Nah, itu untuk di sini yang sering dipakai, ya, karena kita itu enggak pembelajarannya karena sudah menggunakan kurikulum merdeka, tidak banyak kita berceramah, itu tidak diperlukan. Yang banyak adalah keaktifan siswa yang sering kita gunakan. Jadi apa namanya itu kalau yang siswanya yang aktif namanya apa? Ya, apa? Ya, project based learning, ya. Nah, itu yang sering kita gunakan. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Itu mungkin sementara. Untuk ada pertanyaan selanjutnya terkait hubungan ibu dengan guru lain untuk membangun karakter siswa. Apakah ada kolaborasi antara guru mata pelajaran lain untuk memperkuat pembelajaran pendidikan SMK tersebut? Ya, ini sangat berkaitan sekali. Jadi kita tidak bisa mengajar secara individu, ya. Jadi kita harus melibatkan mapel-mapel yang lain untuk memasukkan etika atau karakter. Nah, sehingga kalau di sekolah SMP 11 sakingnya akrabnya dari masing-masing mapel ini sampai dibuat jam karakter. Nah, tujuannya untuk tadi membangun hubungan antara mapel yang satu dengan mapel yang lain. Gitu. Jadi waktunya adalah 15 menit untuk karakter.
Nah, karakter itu intinya yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pertama berdoa dulu, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus kemudian kita punya Mars SMP 9. Terus visi dan misi. Nah, itu kan sangat penting sekali toh. Nah, itu dibentuklah pagi itu ya untuk menyelesaikan karakter itu. Jadi ada gurunya, walaupun tidak ditungguin gurunya, kalau sudah jam 7 dit masuk, nah itu dia sudah memulai itu kegiatan. Jadi antara guru yang satu dengan yang lain, terutama guru PPKN, selalu mengajak ada guru-guru yang lain untuk membuat etika anak itu menjadi baik itu bagaimana. Jadi harus ada kolaborasi, dan itu untuk di sekolah kita ya sudah berjalan lama. Dan yang baru-baru ini untuk membentuk ini tadi yang ditanyakan tadi, hubungan tadi ya, ini sudah ada program anti korupsi. Nah, ini juga berkaitan dengan mapel-mapel yang lain, Mbak. Tidak hanya PPKN saja, tidak hanya agama, itu diloncengkan mulai tanggal 1 Oktober. Ya, itu juga sama. Jadi kita membuat yel-yel, kemudian ditambahkan di karakter tadi. Itu mungkin ada lagi yang lain. Dengan usaha-usaha tersebut dari guru-guru untuk membangun karakter siswa, pastinya ada tantangan atau permasalahan yang dihadapi. Lalu bagaimana Ibu dalam menangani permasalahan tersebut dalam mengajarkan pendidikan Pancasila kepada siswa? Pastinya kan di setiap usaha yang Ibu berikan untuk membangun karakter siswa, pastinya ada hal-hal yang kendala yang menjadi tantangan. Ya, tentunya kita menghadapi siswa di sini kan berbagai macam ya, bentuk dan karakternya ya. Karena ada sekitar kurang lebih 24 kali 32 kali 24 kelas, berarti hampir 800 ya, 700 sekian ya. Nah, dari karakter sekian berarti tentunya saya sendiri ya, sebagai guru PPKN mempunyai tantangan yang sangat berat, yaitu dengan anak-anak yang di sini ada inklusi ya. Inklusi, kemudian anak-anak yang kelebihan energi, kalau saya mengatakan yang bertingkah yang itu kan namanya kelebihan energi ya, saya mengatakan itu. Yang tadi yang kedua inklusi tadi lah, itu kita bersama-sama menghadapi. Kalau saya sudah seperti itu, saya langsung minta bantuan ke guru BK. Jadi tidak saya atasi sendiri. Tentunya tidak bisa terus terang, terutama yang inklusi. Itu kalau menurut kita sendiri harusnya kan ada tempat tersendiri, ya. Tapi kan dari dinas kan memang memutuskan untuk sekolah negeri diberi anak inklusi. Nah itu loh, jadi kita tidak bisa menolak. Makanya tentunya kita di sini sebagai guru PPKN akan merasa punya masalah untuk menghadapi itu. Bahkan bukan guru PPKN saja, Mbak, guru yang lain juga sahabat istilahnya. Karena kan dia sebenarnya punya tempat sendiri toh. Nah, supaya dia itu berkembang itu sebenarnya enggak di negeri. Malah di sini justru gimana ya? Kalau masalah misalnya tingkah lakunya kita biarkan, nanti kalau kita ngurusi satu berarti yang 31 jadi korban, iya tuh. Nah berarti harusnya ada tempat tersendiri. Itu yang menjadi masalah kita. Jadi kita nanti melibatkan guru untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi masalahnya yaitu anak yang kelebihan energi, kemudian yang kedua anak inklusi. Kalau kelebihan energi banyak, Mbak. Jadi dia pamitnya keluar, nanti dia di toilet itu dirusak. Ya benar, Mbak, ini. Kemudian itu yang untuk gayung itu tiduk itu pecah. Itu ada seperti itu. Ya, di sini juga ada. Jadi izin dia keluar. Kalau enggak nanti muter kelas itu. Nah, jadi namanya kelebihan. Nah, itu salah satu tantangan kita sebagai guru PKN, gimana untuk anak tersebut itu ben mari piye carane lah, itu kita minta bantuan pada guru PK. Nanti dia ada bimbingan khusus ya. Itu ada tuh kalau di yang jurusan BK itu ya, konselor ya, ada khusus. Itu Jadi untuk membangun karakter siswa sangat penting sekali untuk
saling bekerja sama berkolaborasi dengan yang guru lain ya. melibatkan guru lain. Ya, karena kalau misalnya guru PPKN sendiri yang mengatasi itu sulit juga Ya, ya. Bu. Ya, bisa, tapi mungkin ya jangkanya nanti nggak Iya. barbar ya istilahnya, nggak selesai. Untuk selanjutnya, apakah menurut Ibu kurikulum pembelajaran pendidikan Pancasila saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? Jika tidak, apa yang perlu diperbaiki? Kalau kurikulum Merdeka ini menurut saya sendiri khususnya ya, sudah pas ya, sudah pas untuk anak-anak didik kita yang eranya era digital ya. Anak-anak kan sekarang pakainya itu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan dalam materi, otomatis kita enggak usah susah-susah nyari, langsung aja dia suruh buka atau browsing suruh buka HP. Nah, itu salah satu keistimewaan dari kurikulum ini. Jadi kalau dulu kan kita mau cari kemana, mesti cari buku kan, kalau belum ada itu masih referensi mana yang harus kita cari, kita nyari dulu, kita janjikan minggu depan baru kita bahas lagi. Kalau sekarang kan enggak, silahkan cari, kalau sudah menemukan permasalahan di situ silahkan buka HP. Jadi lebih mempermudah siswa untuk membahas materi-materi. Makanya kalau setiap bab yang kita pelajari itu paling tidak mesti ada diskusi Mbak, untuk di kurmer ini ya, supaya anak itu menumbuhkan kreatif untuk memecahkan masalah tadi ya memang sudah pas ya untuk saya. Cuma yang menjadi kendala di sini biasanya gurunya banyak tuntutan aktivitas. Nah itu terus menggunakan digital semua. Tapi kalau anak-anak ya, saya kira untuk belajar Jadi menurut Ibu, kurikulum pendidikan Pancasila ini sudah pas ya? Kebutuhan siswa. Sebelum mengakhiri wawancara ini, ada satu pertanyaan lagi, yaitu bagaimana Ibu dalam membangun hubungan yang positif dengan lingkungan di kelas? Ya, untuk saya khususnya ya saya sendiri, kalau sama anak-anak itu yang penting dia itu diberikan kebebasan untuk berbicara, tapi pada saat-saat tertentu. Nih, jadi kalau misalnya kita yang memberikan sesuatu atau memberikan istilahnya pembinaan atau pencerahan, yang jelas anak-anak mendengarkan dengan baik. Suatu saat kita memberikan hak mereka untuk memberikan pendapat. Nah, itu salah satu cara saya untuk membangun karakter siswa supaya tertib, baik, dan tentunya kalau dalam bahasa Jawa itu ngajeni ke orang lain. Jadi dia tidak seenaknya. Jadi kalau sudah di luar tidak masalah, tapi kalau di dalam kelas harus tertib. Itu mungkin salah satu bentuk membangun karakter siswa. Ya, memang kalau di sini kalau anak-anak itu mengatakan galak, tapi galaknya galak disiplin. Jadi anak-anak nggak ada yang sampai dendam atau gimana itu enggak. Tapi kalau sudah melihat saya baru lewat, udah langsung. Jadi kalau di dalam guyon ya biasa. Jadi menunjukkan Mbak? Biar anak itu enggak takut sih tidak, tapi ya itu tadi segan ya. Ya itu tadi. Dalam bahasa Jawanya tadi punya ngajeni lah. Nah itu mungkin Mbak. Yang lain mungkin ya. Demikian wawancara yang dapat kita tanyakan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan, pandangan serta pendapat yang disampaikan sangat membantu kami di dalam tugas kami. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.